majelis zikir ini sudah aku ampuni semuanya. Masya Allah, enak ya Pak ya. Diampuni dosanya Pak. Diampuni dosa kita Bu. Ya makanya besok berbuat dosa lagi. Iya jangan ya. Yang penting sering-sering datang aja ke acara-acara seperti ini. Apalagi acara yang seperti ini ya, Masya Allah luar biasa. Jakarta Pusat mengadakannya banyak yang habis maghrib sampai isya. Itu dalam hadis Nabi dikatakan waqtadirus sholat ba'da sholat fadzalikum riba. Orang yang menunggu sholat dari sholat maghrib sampai sholat isya itu adalah ar-ribat. Ar-ribat itu pahalanya seperti orang yang berpuasa sebulan penuh malamnya qiyamul lail. Padahal kita duduknya cuma dari maghrib sampai isya tadi ya, zikir harian, zikir pertama. Sudah dosanya diampuni oleh Allah ya. Kita dapatkan pahala yang sangat luar biasa banyak. Ini sungguh sangat luar biasanya orang-orang yang datang kemana kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Suatu saat Nabi Musa alaihi salam bertanya, "Ya Allah, bagaimana aku tahu antara orang yang Engkau cintai dengan orang yang aku benci?" Jadi Nabi Musa pengen tahu, kalau engkau mencintai seorang hamba itu kayak apa sih ya Allah? Dan kalau engkau membenci seorang hamba juga seperti apa? Karena Nabi Musa itu enak Pak, bisa tanya, bisa berdiskusi, bisa ngobrol dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi enak Nabi Musa itu kalau diskusi dengan Allah itu langsung. Maka kemudian dijawab oleh Allah, "Hai Musa, jika aku mencintai seorang hamba, maka aku kenalkan hamba tersebut dengan zikrullah." Jadi cirinya orang tersebut dicintai oleh Allah adalah dia kenalkan dengan zikir kepada Allah. Sebab apa? Kata Allah, kalau aku kenalkan dengan zikrullah, dia akan menyebut namaku dan aku jadi ingat kepadanya. Jadi kalau kita sebut nama Allah, kita ingat Allah juga ingat kita. Kalau kita sebut namanya dalam sendirian, ya, kita sendirian kita sebut nama Allah, kita zikir kepada Allah, maka kata Allah, aku sebut dalam diriku. Jadi diingat dalam dirinya. Pak, kalau sudah diingat oleh Allah, itu enaknya sangat luar biasa Pak, sebetulnya. Allah tahu persis apa yang ada di dalam hati kita. Ya, sebetulnya apa sih keresahan yang ada di dalam hati kita, keinginan yang ada dalam hati kita, niat yang ada di dalam hati kita itu apa sih? Kalau kita sudah diingat oleh Allah, kan ibaratnya Allah Maha segalanya. Oh, ya sudah, kamu saya tahu mintanya ini, ntar aja deh. Yang jadi masalah kita itu apa? Yang jadi masalah kita itu kadang-kala kita punya keinginan 1 sampai 100. Kita kan banyak keinginan ya Pak ya. 1 sampai 100 yang dikabulin nomor 90. Itulah yang kadang-kala protes. Yang Bapak mintanya nomor 1 nih. Oh, biar rezekinya banyak, biar utangnya lunas misalnya gitu kan. Tahu-tahu yang dikasih nomor 90 apa? Anaknya sehat gitu ya. Ininya berkah. Nah, itulah. Kadang-kala karena Allah Maha tahu persis apa yang Dia berikan, kadang-kala kitanya nggak terima. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya ya, sebetulnya ini terbaik menurut Allah, tapi kadang-kala kita nolak. Tapi kadang-kala jelek menurut Allah, kadang-kala kita justru ingin. Makanya yang enak ya kita terima aja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka dia dikenalkan dengan zikrullah. Kemudian apa? Kalau Allah benci kepada seorang hamba, maka dia dijauhkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya dia lalai, kemudian dia berbuat dosa. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Dia lalai dan dia berbuat dosa. Makanya orang zikir itu sangat luar biasa, hadirin jamaah rahimakumullah. Zikir ini kalau kita sudah terus menerus istiqomahkan,
maka zikir itu akan sampai kepada makam di mana zikir itu masuk ke dalam zikir sir. Zikir di dalam hati yang paling dalam, sebab lapisan hati itu ada 4. Nah, yang paling dalam atau di alam lahirnya itu namanya sir. Kalau zikir sudah masuk ke dalam sir, maka biarpun kita nggak mau zikir, zikir itu terus muncul. Zikir itu terus ada dalam hati kita. Kadang-kala kita lupa nih zikir. Dalam sir itu malah diingatkan kita untuk berzikir kepada Allah. Kalau sudah zikir sir itu ada, maka hidup kita jadi tenang. Dan apa yang lebih hebat lagi, ibadah-ibadah kita itu bisa dikerjakan setiap saat. Jadi terus-menerus dapat pahala. Sebab apa? Zikir yang ada di dalam hati ini, ketika 1 kali detakan, 1 kali ucapan, maka nilainya 70 kali. Nah, sedangkan ismu zat ini, ya, itu terus-menerus, tak pernah berhenti. Berhentinya kalau memang kita tidak terasa saja, atau kita belum mengalami hal seperti itu, ya, bisa aja. Tapi yang jelas ketika sudah masuk ke dalam sir tadi, maka waktu hampir separuh hari itu berarti kita pahala terus. Tanpa disengaja itu kita dapat pahala terus. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, biarpun dosanya sepenuh bumi, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, dosa sepenuh bumi. Kalau kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, maka hanya sebanyak dosa sebanyak buih di lautan. Tapi kalau 1 kalimat la ilaha illallah kita ucapkan, maka dosanya sepenuh bumi. Berarti kalau detakan yang ada di dalam hati kita itu terus kita rasakan zikir hobinya tadi, maka berarti 70 kali sekian. Maka wajar ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa dosa, nggak ada dosa lagi? Lantas apa lagi? Kata Rasulullah, dosa orang tuamu akan terhapus juga. Nah ini Pak. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dosa orang tua saya sudah terhapus? Dosa tetanggamu juga dihapus juga. Ya, padahal tetangganya pelit banget kan? Itu dihapus juga. Kenapa? Wajar. Sebab ketika zikir sudah masuk ke dalam sir tadi, sebesar apapun dosa kita akan tergugurkan. Makanya orang yang ahli la ilaha illallah itu nanti dimasukkan ke dalam kubur juga nggak bersedih, nggak pernah takut. Ya, kenapa? Karena memang dosanya terhapus. Makanya kalau kita nalkin mayit nggak pada disuruh baca Fatihah, ya baca Fatihah gitu kan enggak. Baca sholawat juga enggak, baca istighfar juga enggak. Yang disuruh adalah lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Sebab dengan kalimat tersebut sebanyak apapun dosanya akan terhapus. Padahal kalimat la ilaha illallah yang ada dalam mulut itu nilainya 70 kali dibanding 1 detakan yang ada di dalam kopi kita. Maka wajar tadi Allah katakan, ketika aku mencintai seorang hamba, maka aku kenalkan hamba itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika hamba itu berzikir, ya memang dia salah, memang dia berbuat dosa, tapi dosanya terus dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah lagi dihapus lagi, salah lagi dihapus lagi, dosa lagi dihapus lagi. Ya, karena iblis gak bakalan mau. Sebab apa? Nanti di akhirat gak ada temannya. Nah itu, jadi iblis ketakutan gak ada teman Pak ya. Jadi kalau teman bapak, ibu diajak zikir gak mau, tapi jangan dibilang iblis, karena memang iblis gak mau. Ya maka kita bersyukur sudah dikenalkan oleh Allah untuk mengenal dengan zikir Allah. Apalagi zikir kita itu adalah zikir thariqah. Zikir thariqah ini Pak, zikir yang dari Rasulullah ini
ya yang sedang kita laksanakan ini itu sangat luar biasa, Pak. Biarpun kita orang yang jelek, banyak dosanya, banyak salahnya, banyak maksiatnya, kalau kita istiqomahkan zikir ini, nanti lama-lama jadi berubah. Yang tadinya nafsunya nafsu amarah, selalu ingin berbuat jahat, berbuat dosa, akan ditarik oleh musyrik untuk masuk ke dalam nafsu lawamah, nafsu yang meningkat sedikit. Dosa sih dosa, tapi setelah dosa tobat, gitu. Dosa sih dosa, tapi setelah dosa dia menyesal. Itu ditarik, Pak. Nanti kalau terus istiqomah ditarik lagi, sehingga nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Jadi wajar kalau misalnya ada orang yang berzikir, oh saya zikir tapi masih suka berbuat dosa, berbuat salah, ya nggak masalah. Kalau ingin sempurna, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, jangan lihat muridku, tapi lihat aku. Ya, jadi kalau kita masih jadi murid, masih wajar berbuat salah ya, berbuat dosa itu wajar kalau masih jadi murid. Kalau masih ingin jadi hebat, nggak punya salah, punya dosa, berarti itu udah tingkatan musyrik. Nah, yang penting apa kita? Tugasnya adalah zikir aja, zikir. Sebab nanti Allah akan tarik dari nafsu amarah, lawamah sampai ke nafsu mutmainnah. Ya, penghujungnya adalah nanti usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita akan coba kupas bagaimana sih cirinya Allah mencintai seorang hamba. Cirinya apa kalau Allah mencintai seorang hamba? Dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim diterangkan, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan berikan dunia itu, ya. Jadi Inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'ti din illa liman ahabba. Kalau Allah, ya, memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Jadi Allah itu berikan harta, berikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Mau orang itu durhaka, mau orang itu jelek, mau orang itu rajin berbuat maksiat, Allah berikan harta itu. Jadi nggak usah heran, ini orangnya tetangga kita nggak pernah zikir, kok hartanya terus nambah. Kita yang zikir malah miskin terus. Nggak usah begitu, Pak. Kenapa? Memang sudah Allah janjikan, Allah akan berikan harta itu kepada orang yang dicintai maupun orang yang tidak dicintai. Tapi Allah akan berikan dia itu kepahaman agama pada orang-orang yang dicintai. Jadi agamanya akan diberikan oleh Allah kepahaman. Kok makin lama makin ini senang mengaji. Ya, makanya di Thariqah Qadiriyah Sabandiyah itu terakhirnya manaqib ini tidak hanya pas pembacaan manaqib tadi saja, tapi dilanjutkan dengan hikmah ilmiah. Kenapa? Biar kita tambah keagamaannya, biar kita tambah pemahaman agamanya. Sebab cirinya orang itu dicintai Allah adalah semakin paham agamanya, semakin bertambah. Makanya kita bersyukur, Pak, ya, kita bersyukur di Thariqah kita itu lengkap. Oh, ada kajian ilmiahnya, ada amaliyahnya. Kenapa? Memang itu cirinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya malam hari ini sebetulnya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang ahli surga tapi masih ada di dunia ini. Ya, Bapak mau ya, Pak? Jadi ahli surga tapi masih ada di dunia, Pak. Luar biasa. Dilihat bagaimana? Dilihat bahwa orang tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepahaman agama ini adalah ciri yang pertama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ciri yang kedua, orang yang dicintai Allah. Ciri yang kedua adalah ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan dosa, maka balasannya cepat. Jadi cepat, Pak, dibalas. Ya. Oh, kayaknya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa cepat amat sih gitu ya. Kadang-kadang lagi jalan enak-enak, tahu-tahu kejedot gitu kan ya. Kadang-kadang naik motor gitu kan, kita lagi enak santai banget ada yang nabrak dari belakang. Kita ingatkan, oh iya nih kayaknya dosa yang tadi nih gitu kan. Nah, itu enak, Pak, cepat dikasih tahu. Beda dengan orang yang tidak dicintai oleh Allah, terus diulur terus, ya enak terus ya.
nggak pernah sholat, nggak pernah zikir gitu kan, tapi kayaknya bahagia terus, enak terus, lancar terus, nggak ada masalah apa-apa. Itu sedang diulur oleh Allah. Itulah yang namanya istidraj, ya. Tapi kalau orang-orang yang dicintai oleh Allah, ya salah-salah dikit langsung dilurusin, salah-salah sedikit langsung diberesin. Jadi enaknya di situ dikasih tahu. Makanya kalau kita kok sudah zikir, kok masih sering sakit-sakitan, sudah zikir kayaknya banyak menderita juga, ya itu teguran-teguran dari Allah. Supaya apa? Supaya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang ketiga cirinya adalah dia diberikan ujian. Jadi diuji hidupnya, Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat cintanya kepada Allah dan Allah sangat mencintainya. Tapi Nabi Ibrahim diuji bagaimana dia harus mengorbankan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim diuji bagaimana anaknya yang baru lahir, istrinya yang sangat disayangi, harus tinggal sendirian di bukit yang tidak ada apa-apanya di Mekah tadi. Diuji benar-benar, Pak. Jadi kalau kita dalam hidup ini, ya, misalnya kadang-kala, lah, saya kan sudah berzikir, sholatnya sudah rajin, ini rajin, kok kayaknya ada masalah terus, ada masalah, ada problem, ada ini. Itu sebetulnya karena saking sayangnya Allah. Diuji supaya apa? Supaya benar-benar dia itu mengkosongkan diri. Ya, sebab dalam istilah thariqah itu ada istilah di mana kita itu memang dinolkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada istilah faqah. Faqah itu dalam perjalanan, ya, kita sudah berbuat baik, sudah ini zikirnya sudah bagus, ini bagus, tapi kayaknya semakin lemah. Ya, sama masyarakat mungkin nggak dihargai, sama lingkungan juga sama, di kantor juga sama. Jadi dinolkan oleh Allah supaya apa? Supaya dalam dirinya itu yang ada cuma Allah. Sebab Allah itu suka dengan orang-orang yang hatinya hancur. Jadi kalau kita hatinya dihancurkan dulu oleh Allah, maka ya kebergantungan kita kepada Allah lebih tinggi. Tapi kalau kita hidupnya enak terus, ya kapan ingat Allahnya gitu ya, Pak ya? Pengen punya ini ada, pengen kesini ada, pengen kesini ada, punya lagi, duitnya banyak terus. Ya bergantungnya kepada Allah susah, Pak. Makanya dalam Al-Quran kan wanti-wanti, orang-orang yang merasa hidupnya cukup itu sangat berbahaya. Sebab apa? Kebergantungannya kepada Allah tipis. Anak saya sakit, saya punya BPJS. Saya pergi ke mall, saya punya uang. Ini ada. Semuanya serba ada. Maka ketergantungan kepada Allahnya semakin tipis. Karena merasa hidupnya cukup. Tapi ketika Allah fakohkan, kosongkan, nolkan, kita sangat bergantung. Sangat bergantung pada Allah. Jadi memang benar-benar ujian itu diberikan pada orang-orang yang Allah cintai. Jadi kalau mungkin saat ini kita sudah zikirnya sudah jalan ini terus sudah istiqomah. Padahal kalau secara teori ya, kalau kita lihat dari nas-nasnya baik Al-Quran maupun hadis, orang berzikir itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Sebagaimana tadi Ustaz Hasanuddin katakan, ya, bahwa orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dicintai Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada pernah takut, tidak pernah ada rasa gelisah di dalam hidupnya. Nah, tapi kadang-kadang Allah uji dulu, ya, diuji. Nah, kalau Allah sudah uji seperti itu, kemudian kita sabar, kemudian kita tabah, kemudian kita terus lewati dengan baik, maka itu namanya berhasil dari ujian. Dan itu yang diharapkan oleh Allah, kita ini benar-benar beriman dan imannya harus diuji dulu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, bagaimana dia harus menyembelih Ismail, itu nggak pernah tahu bahwa Ismail itu akan diganti dengan Gibas. Itu nggak pernah tahu Nabi Ibrahim. Udah yang penting dia nyembelih aja.
Dalam bayangan dia ketika disembelih ya Ismail tadi, tapi Allah ganti dengan kambing bebas. Demikian juga ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa itulah yang Allah berikan kepada kita. Yang penting tadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah engkau dengan sabar dan salat. Terus zikir kita. Ya. Jadi jangan pernah berhenti. Kadang-kala kita repot Pak ya. Waduh, saya zikir udah lama kok masalah makin muncul. Udah deh, zikirnya off dulu. Zikirnya off. Jadi purnawirawan zikir. Nah, ini repot ya. Waduh, jadi pensiunan zikir. Kalau pensiunan pegawai negeri masih mending. Pensiunan zikir, kalau udah pensiunan zikir mah repot bener Pak. Ya, kenapa? Sebab walaupun zikir kita lagi zikir, ya, bayangannya masih kemana-mana, masih ke sini ke situ, nggak masalah. Ya, jadi zikir itu nggak usah mikirin kayaknya saya lagi zikir kok pikirannya kemana-mana, tetap aja zikir. Sebab ketika kita tinggalkan zikir tadi, maka itu lebih berbahaya. Wa may ya'lam rahman khayyid lahu sayfan wa qarin. Kalau engkau tinggalkan zikirmu sekejap saja, sebentar saja, Allah akan berikan korin, Allah akan berikan setan yang selalu mengikutimu. Jadi kalau setan itu selalu mengikuti kita, ya hidup kita makin resah, makin gelisah, makin semrawut. Makanya kalau banyak masalah, kemudian kita off ya, zikirnya di offin, justru itu sangat berbahaya. Banyak masalah, banyak zikir. Banyak masalah, banyak zikir. Banyak problem, banyak zikir. Makanya kan kalau datang ke Abah Anu juga begitu. Banyak masalah Pak, saya rumah tangga hancur Pak, saya ekonomi hancur. Kata Abah jawabnya, perbanyak zikirnya, perbanyak zikirnya, perbanyak zikirnya. Sebab kalau sudah zikir kepada Allah tadi, wa dzakarakumullahu fi ma indah, Allah tarik dekat kepadanya. Ketika sudah ditarik dekat kepadanya, Allah sudah ingat. Gak ada sesuatu yang sukar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada sesuatu dalam hidup ini yang bagi kita logikanya itu susah, tapi bagi Allah sangat mudah. Ya. Mana ada sih Pak unta keluar dari baku? Enggak mungkin ya Pak ya. Unta keluar dari unta aja susah, tapi unta keluar dari baku. Siapa? Nabi Soleh. Allah keluarkan juga dari dalam batu ada unta. Demikian juga Abah Anom ketika dites, ya ada ya seorang yang ngetes Abah, dia hancurkan batu itu dengan tangannya, batu itu hancur. Abah lebih hebat lagi, kelapa dibelah, di dalamnya ada ikan. Coba ikannya dari mana gitu kan ya? Jadi hal-hal seperti itu bagi Allah sungguh sangat mudah. Maka hadirin jemaah rahimahullah, istiqomahkan zikir kita, maka dengan zikir itulah Allah akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Jadi semakin kita diuji oleh Allah, semakin istiqomah zikir kita, semakin banyak zikir kita. Jadi itulah. Jadi dalam hidup ini memang kita sudah diberikan pegangan yang sangat luar biasa. Apa pegangannya? Zikrullah. Ya, sebagaimana sahabat Nabi mengatakan, Inna asrar Islam berkasurat alayya fa akhbirni atas sebab subisain qala yazadu lisanika rabbun min dzikrillah. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu banyak yang harus kita kerjakan. Ada sabar, harus tahajud, puasa, nahan emosi. Ini kayaknya kalau saya jalankan semuanya susah. Kata Rasulullah apa? Yazadu lisanika rabbun min dzikrillah. Kalau engkau ingin sukses melaksanakan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, maka jangan pernah tinggalkan lisanmu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka zikir ini Pak, kecil tapi sangat luar biasa. Nah, kita sangat beruntung. Yang sangat beruntung dalam perjalanan hidup kita, ternyata kita dikenalkan dengan zikrullah. Insya Allah segala apapun yang akan menimpa kita, kalau memang kita istiqomah zikirnya, maka semuanya itu menjadi solusi bagi kita. Itu dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang dicintai oleh Allah, yang ketiga adalah Allah berikan dia ujian. Kemudian apa? Ciri orang yang dicintai oleh Allah yang keempat,
Ciri orang yang dicintai oleh Allah yang keempat adalah menjelang akhir hayatnya dia suka berbuat kebaikan, suka beribadah. Jadi menjelang akhir hayatnya dia itu rajin ibadah. Mungkin waktu mudanya mah ya namanya waktu muda, banyak salahnya, banyak dosanya. Sholat juga kadang-kadang belang bentong gitu ya. Itu masih muda gitu kan. Tapi setelah kesininya kok jadi rajin ibadah, rajin ikut manaqib, rajin zikir, rajin ini, rajin mencari ilmu. Itu adalah cirinya Allah sayang, cirinya Allah cinta kepada mereka. Ya mudah-mudahan yang di sini ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Kenapa? Karena tadi ya sudah dibuktikan zikirnya jalan, semakin lama semakin sering datang ke tempat-tempat pengajian, semakin lama semakin tahu tentang agama, semakin lama semakin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang zikir itu Pak, itu enaknya itu luar biasa Pak ya. Sebab dikatakan dalam kitab Miftahus Sudur ini, kalau kita benar-benar laksanakan zikir tadi, zikir yang ini, maka kita akan merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mungkin manis ketika di warung kopi Pak. Orang mungkin enak ketika duduk-duduk kongko-kongko di pos ronda. Orang enak ketika dia itu datang ke bar. Tapi enak kita ketika datang di tempat manaqib. Masya Allah ya, sama Pak, sama enaknya, cuma kualitasnya beda ya. Kalau datangnya ke bar, capek, ngantuk, nah, duitnya habis. Kalau di sini duduk kenyang, pahalanya banyak gitu kan. Iya, duduknya dapat makan lagi kan ya. Masya Allah udah kenyang, dapat pahala, dapat surga lagi. Ditambah dapat 72 bidadari, Masya Allah. Istri satu aja, ya bosan banget gitu ya. 72 Pak, tapi nanti Pak sabar aja dulu ya. Nanti di surga, Insya Allah. Jadi menjelang akhir hayatnya dia itu melakukan kebaikan. Jadi Insya Allah kalau kita di akhir hayatnya kemarin kita salah, kemarin kita banyak berbuat dosa, ternyata semakin kesini semakin banyak beribadah, itu cirinya Allah sayang, cirinya Allah cinta kepada kita. Kemudian apa? Hamba itu akan dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi penduduk langit dan penduduk bumi itu cinta Pak sama orang-orang yang dicintai oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita itu di dunia orang yang disepelekan, orang yang tidak dikenal, tapi ternyata di alam sana, di arsinya Allah, ternyata Allah menyebut nama-nama kita. Bayangkan Pak, nama kita disebut oleh Jokowi saja senang banget ya. Padahal peraturannya ganti-ganti mulu ya. Siapa yang mau jadi gubernur ganti, siapa yang mau jadi presiden ganti. Itu disebut namanya orang itu aja kita senang gitu kan. Apalagi nama kita disebut oleh Allah. Sebab apa? Ketika orang yang berzikir tadi, ketika dia berzikir rame-rame seperti ini, berzikir jamaah, maka kata Allah, aku akan sebut nama-namanya di depan yang lebih mulia dan di depan orang yang lebih banyak. Di depan para malaikat kita disebut namanya. Kalau disebut nama kita di depan presiden, misalnya Mas Ardi gitu sama Jokowi, itu pegal lidahnya, masuk anginnya sembuh ya. Tapi kita kan namanya disebut oleh Allah, harusnya kita lebih bangga lagi. Nah maka ketika sudah disebut-sebut nama Allah, maka Allah kemudian berfirman, aku mencintai orang ini. Ketika dia dicintai oleh Allah, maka malaikat Jibril mengumumkan Allah mencintai orang ini. Maka seluruh penduduk langit harus mencintainya. Kemudian nanti penduduk langit mencintainya, kemudian malaikat Jibril ya kepada bumi dia katakan, terima orang ini di muka bumi. Nah hadirin jamaah rahimahullah, orang-orang yang berzikir itu seperti itu. Mungkin di alam dunia, di dunia ini orang yang gak terkenal, disepelekan sama orang lain, tapi ternyata di alam sana dia menjadi orang yang sangat terkenal. Di alam lahud, di alam arsinya Allah, dia menjadi hamba-hamba Allah yang sangat terkenal di langit. Hadirin jamaah rahimahullah, maka sekali lagi kita sangat bersyukur dalam hidup ini kita diberikan amalia yang amalia ini bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka tadi ya, kadangkala kita belum berdoa aja sudah dikasih oleh Allah. Banyak saya yakin hadirin yang di sini belum minta, tiba-tiba kok sudah ada gitu kan ya, kok sudah diberikan, padahal belum bermohon, belum berdoa. Itu wajar Pak. Sebab kalau Allah sudah cinta, ya diberikan ini. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Bagi Allah semuanya adalah mudah. Yang penting istiqomahkan zikir kita ini, biar zikir kita itu sampai ke dalam sir kita. Kalau sudah sampai ke dalam sir kita, maka 24 jam itu adalah ibadah kita yang pahalanya sangat luar biasa. Makanya nanti di sorga juga akan lain sorganya. Kalau orang-orang yang berzikir itu sorganya beda Pak. Mungkin ada orang, sudahlah saya masuk sorga karena amal ibadah saya aja, sodako saya, sholat saya, jamaah saya, tahajud saya, puasa saya. Bisakah masuk sorga? Bisa. Tapi sorga juga ada tingkatannya. Ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Tapi ada surga yang diberikan untuk orang-orang yang berzikir, yaitu surga kurban, surga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nanti di surga Pak, yang paling nikmat itu bukan makanannya Pak, bukan bidadarinya Pak. Yang paling nikmat nanti di surga adalah bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Melihat Allah itu sangat-sangat luar biasa istimewanya. Namun di surga ternyata banyak orang yang melihat Allah sebulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Kenapa? Karena memang tujuannya dia masuk surga, tujuannya dia ibadah, tujuannya bukan untuk melihat Allah, tujuannya ingin dapat bidadari, dapat surga. Ya Allah berikan surganya, tapi jarang lihat. Tapi bagi orang-orang yang berzikir, dia ingin selalu dekat kepada Allah. Maka ketika di surga pun akan didekatkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah setiap harinya. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang penting mah kita masuk surga ya Pak ya. Iya. Tapi masuk surganya dengan naik pesawat ya. Jangan sampai naik surganya dengan naik becak. Lama gitu kan Pak ya. Ke surga juga tapi lama ya. Tapi kalau naik pesawat dengan apa? Dengan zikrullah akan lebih cepat lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Apabila ada salah-salah kata mohon dibantu maaf. Wallahu minkum wallahu mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma